Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya, Dia Bardia, dalam acara kali ini, program Salam Radio, program Salam Lentera Kebajikan Pembakti Anak Bangsa. Bersama tamu kita kali ini, yaitu Bapak Romadianto. Beliau adalah seorang founder dari Yayasan Gerakan Memakmurkan Masjid dengan tema Dari Masjid Bumikan Kebaikan. Luar biasa. Insya Allah kita bertemu dari jam 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. 1 jam ke depan ya. Baik, sebelumnya kita akan sapa dulu. Di sini sudah ada tamu kita yang luar biasa, Bapak Romadianto. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum, Mbak Dia. Waalaikumsalam, salam kenal ya Bapak ya. Ya, salam kenal Mbak Dia. Iya, ini luar biasa temanya Pak nih. Dari Masjid Bumikan Kebaikan. Kebetulan di sini Bapak Romadi ini sebagai founder yayasannya ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Ya, untuk yang pertama mungkin Bapak bisa tapi sebelumnya ada iklan dulu Pak, sebentar sebelum kita lanjut. Oke, silakan Gil. Driver sedang menuju ke toko.
Romadi ya. Ya, iya. Oke. Tadi kita sudah perkenalkan, beliau adalah narasumber kita, Bapak Romadi, sebagai founder dari Yayasan Gerakan Memakmurkan Masjid. Disingkat jadi GEMA ya Pak, GEMA Masjid ya. GEMA Masjid. Mungkin Bapak bisa di awal nih, mungkin Bapak bisa jelaskan sekilas tentang sejarahnya seperti apa sih sampai terbentuk, motivasinya apa, kemudian latar belakang dan visi misinya apa sih? Karena kan memakmurkan masjid ini sesuai di apa namanya Quran At-Taubah ya ayat 18. Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah. Luar biasa. Silakan Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini berkesempatan dengan Salam Radio berbagi cerita, berbagi inspirasi. Jadi sekilas tentang gerakan memakmurkan masjid ini sebenarnya perjalanan yang cukup panjang, tetapi setidaknya panjang. Pertama juga dari pengalaman pribadi juga bagaimana masjid menjadi tempat yang sangat bersejarah. Taman bersejarah, bagaimana juga di sini di masjidlah istilahnya dapat budaya, di masjidlah yang merubah segalanya. Saya belajar banyak hal yang akhirnya dari istilahnya dari gelap, dari pesimis menjadi optimis. Dan masjid adalah tempat yang paling strategis di muka bumi ini, yang paling tempat yang terbaik. Maka setelah perjalanan panjang, coba berawal dari 2013, punya harapan, punya inginan, ingin berpartisipasi sebagai anak bangsa, sebagai salah satu hamba Allah, ingin berpartisipasi bagaimana berkontribusi dalam membangun peradaban. Nah, karena dari secara pribadi juga punya sejarah yang luar biasa di masjid, kemudian juga masjid tradisi, makanya awalnya menggagas membangun jaringan media dakwah masjid. Awalnya itu berawal dari situ tertarikan masjid. Jadi bagaimana mensinergikan masjid sebagai tempat saling strategis berkumpul bersama-sama titik awal, kemudian juga memang tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh, kemudian juga sebagai basis, berharap masjid menjadi titik awal, menjadi tempat basis perjuangan, kemudian mensinergikan dengan media. Karena ini zaman kontemporer, peran media benar-benar sangat luar biasa strategis. Jadi bagaimana masjid disinergikan dengan media. Maka saat itu punya gagasan awal itu adalah website gratis untuk masjid. Jadi website gratis untuk masjid dan mensinergikan, mengajak, ini perlu pelaku, perlu subjek utama, penggerak motor utama pergerakan adalah anak muda, pemuda, para pemuda dan pemudi. Maka berawal dari situlah kemudian coba aktif di beberapa organisasi remaja masjid, walaupun sebenarnya waktu itu Quran udah bukan umur remaja. Jadi pas tahun 2013 usia 40, pas persis 40 tahun memulai gerakan tersebut karena backgroundnya sebelumnya memang aktif di media online, akhirnya program website masjid, kemudian juga support beberapa remaja masjid, kita buatkan websitenya, kemudian kita supportnya, berawal dari situ. Jadi kami memang masa-masa dulu mengingat masa pribadi, masa-masa remaja pemuda saat mencari jati diri, saat bagaimana tentang tujuan hidup, perlu teman. Nah ini alhamdulillah atas izin Allah pas masa remaja lebih dekat ke masjid. Jadi karena pengalaman pribadi juga ini bagaimana ingin menularkan, bagaimana memanfaatkan masa muda di masjid yang jadi luar biasa. Nah, dari situ berawal dari masjid, kemudian berlanjut juga punya gagasan bagaimana gerakan sebuah ini lebih ke aksi nyata. Jadi walaupun berawal dari masjid, tetapi punya aksi-aksi konkret yang tidak dibatasi oleh pagar masjid. Jadi program setelah
website gratis untuk masjid, kita punya program Gemes. Gemes, apa tuh gemes, Pak? Gemes itu gerakan memungut sampah. Iya. Jadi gerakan sampah itu kalau mulai 2014, tepatnya 16 November 2014. Jadi kalau jaringan dakwah masjid tahun 2013, 2014 menggagas Gemes, gerakan memungut sampah, dan kita mulai dari patung Sudirman, Car Free Day. Dari Car Free Day, ngajak anak-anak muda, remaja masjid, ayo ngajak anak remaja masjid, pemuda masjid, bahwa kita ya kalau kegiatan di masjid udah biasa, kita anak-anak muda sekarang kita untuk mengajak itu butuh sesuatu suasana yang sesuatu yang mengasihkan. Jadi kita mulai gerakan memungut sampah dari Patung Sudirman, Car Free Day Jakarta menuju Bundaran HI. Iya. Tapi sebelum memungut sampah, kita mulai karena juga ini bagaimana bukan hanya secara konkret, kita awali membaca Quran dengan surat pendek. Jadi setelah ngumpul kita awali baca Al-Quran bersama-sama, itu sekitar 5-10 menit. Setelah baca Al-Quran bersama, baru bergerak. Rata-rata anak muda, remaja, pemuda. Jadi sampai dulu ada mengasik semakin dengan anak-anak muda yang mereka punya semangat yang luar biasa, potensi luar biasa. Nah, itu alhamdulillah tiap pekan selama dari bulan November 2014 itu full selama 3 bulan awal tiap pekan sampai bulan Februari itu full tiap pekan. Kemudian ya ini akhirnya 2 pekan. Dan sampai bulan Agustus kita punya gagasan. Ini ada yang ngasih usulan. Pak Romadi bagus tuh Gemes. Gerakan memungut sampahnya bagus. Tapi kalau lebih bagus lagi, ini bikinnya di masjid biar semakin manfaatnya, kemudian jawabannya bagus. Ada yang ngusulin. Berawal dari situ. 2015 akhirnya membuat program Gemas. Jadi setelah Gemes jadi Gemas. Gemes jadi gemas. Iya. Jadi ini setelah Gemes jadi Gemas. Gemas gerakan membersihkan masjid. Dari Mas itu 2015. Kemudian ya 2015. Setelah 2015 tepatnya mulai. Jadi kalau itu mulai Agustus, September udah ngumpul, saya buat grup WA. Beberapa kenalan, terutama juga simpul-simpul kepemudaan, simpul saya undang, kemudian Bismillah ngumpul ketemuan di sebuah tempat. Di tempat kita perlu, memang saya sejak awal punya sebuah gagasan, kalau punya niat baik itu nggak perlu berlama-lama, jadi perlu nunggu sempurna untuk aksi nyata. Iya betul. Iya. Jadi yang awal langsung Bismillah. Habis ngumpul saya cuma konsep bagaimana ini kan dulunya ngumpul di Gemes, Car Free Day, kadang-kadang kita nggak tahu rumahnya di mana. Jadi untuk mempererat kita ini Gemas, gerakan membersihkan masjid itu prioritas adalah masjid yang dibersihkan adalah masjid terdekat dari relawan yang sebelumnya sering ke Gemes. Baik, jadi udah 2 program nih langsung dijelaskan oleh Pak Romadi ya. Jadi awalnya sejarahnya ini dari keinginan pribadi, niat pribadi ingin berkontribusi untuk berpartisipasi dalam perubahan ya. Karena memang peradaban itu harusnya muncul dari masjid dan pemuda. Ini keren banget nih. Udah cocok antara pemuda dan masjid itu memang ada 2 yang harus disatukan gitu. Itu kan kekuatan kita ya Pak ya. Nah di sini tadi ada statement yang luar biasa. Kalau punya niat baik itu jangan berlama-lama. Yang penting action dulu aja gitu ya. Tidak sampai yang penting kita bisa jalan dulu, action dulu ya. Sempurna itu nanti sepanjang perjalanan ada
penyempurnaan gitu ya Pak ya. Jadi tidak menunggu. Nah, Ya. baik, Bapak tadi kan sempat menyebut dengan kawan-kawan pemuda, kemudian sudah 2 program juga yang tadi sempat disampaikan, ada Gemes, ada Gemas ya. Ya. Nah, ini selain memang nama programnya ini juga menarik-menarik, karena tadi memang disampaikan oleh Pak Romadi itu, kalau untuk menarik pemuda untuk bisa ikut bergabung itu harus yang unik-unik, harus yang menarik ya. Termasuk nama programnya pun menarik. Nah, di sini Pak, saya mau tanya, di yayasan ini, di gerakan ini, berapa keanggotaan atau kepengurusannya? Dan mohon maaf, tadi saya belum tahu lokasinya, tempatnya di mana ya Pak ya, untuk yang yayasan ini? Jadi berawal jadi secara historis awalnya di Jakarta Barat, katanya di Jakarta Barat waktu Gemas. Tapi qadarullah karena alhamdulillah banyak support, dukungan, juga banyak yang tertarik untuk bersama-sama tergabung dalam Gemas, dan waktu itu juga awal-awal memang paling banyak yang paling aktif itu teman-teman Jakarta Timur. Jadi juga secara historis juga sejarah yayasan itu teman-teman dari ya sebagian donatur, udah Pak Romadi ini perlu berbadan hukum, jadi jangan tanggung-tanggung. Jadi malah istilahnya dorongan dan juga dukungan, desakan. Jadi sempat proses panjang juga, sampai akhirnya dalam tanda kutip nggak bisa menghindar untuk membuat yayasan. Jadi udah sebaiknya disupport banyak dari para relawan, para donatur untuk agar badan hukum agar jelas. Dan untuk sekretariatnya di Jakarta Timur, di Durensawit. Oh, di Jakarta Timur, ya. Berawal dari Jakarta Barat, dekat tempat tinggal, tapi karena aktivisnya itu banyak di Jakarta Timur, maka sekretariat yayasan di Jakarta Timur. Tadi kan ada gerakan mungut sampah yang dilakukan pada saat Car Free Day juga ya Pak ya? Betul. Nah sekarang kan ada PSBB nih, ada Corona. Untuk program tersebut apakah masih berjalan atau ada modifikasi penyesuaian seperti apa untuk program terkait memungut sampah tadi? Ya. Untuk sementara ini, untuk program sampah karena PSBB dan pandemi, memang kita untuk di Jakarta, yang karena Jakarta epicentrum, sementara kita off-kan. Tapi di daerah ada beberapa yang masih aktif, yang kondisinya masih ada yang aktif untuk gemasnya. Untuk gemesnya juga untuk event tertentu, kalau kita diminta untuk bantu untuk kebersihan, kita support. Tapi untuk yang Car Free Day memang ini ya, karena juga sampai sekarang Car Free Day juga masih diliburkan, jadi kita belum bisa melaksanakan. Tapi insya Allah, memang ini juga kita nanti kalau semoga aja pandemi ini segera berlalu agar aktivitas kita bisa normal seperti sebelum-sebelumnya, termasuk bisa gerakan memungut sampah bisa diaktifkan kembali, begitu. Ya, betul Pak. Jadi berkondisional ya. Kalau daerah-daerah yang memang masih melakukan program Gemas, dilakukan. Baik, tadi sudah ada 2 program yang dijelaskan. Mungkin ada program-program menarik lagi yang bisa di-sharing dengan kita dan kawan-kawan yang lainnya, Pak. Mudah-mudahan mungkin ada yang mau nanti yang dengar mau bergabung dengan dengan Gema ya, dengan Yayasan Gema, atau jadi pengurus atau jadi relawan atau bahkan mungkin mau jadi donaturnya, Pak. Coba mungkin program-program yang menarik lainnya seperti apa Pak? Silakan. Ya, jadi ada program lain selain setelah Gemas, Sigap. Sigap itu aksi gerakan peduli. Aksi gerakan peduli, Sigap. Gemas peduli. Ya tadi sebagaimana yang video tadi ditampilkan, itu salah satu program Sigap. Sigap awalnya sih aksi Gemas peduli, tapi seiring waktu biar kita pisah-pisahkan, jadi Sigap itu aksi gerakan peduli. Jadi berawal Sigap ini lahir berawal dari gempa di Lombok. Oh. Jadi masih baru
Jadi masih programnya ya masih unyu-unyu lah. Iya. Tahun berapa? Tahun 2018? 18. Oh, 18. Jadi sebelumnya memang qadarullah itu setelah yayasan berdiri, kemudian tidak lama kemudian ada gempa di Lombok. Itu awalnya juga di luar sana emang ada satu program lagi Pejuang Quran, salah satu gurunya terdampak, istri dari gurunya terdampak gempa karena dia tinggal di Lombok Utara di Pemenang. Iya. Jadi berawal karena ada salah satu kita bangun yang akan memakmurkan masjid, pengurus, anggota semua kita bangun kekeluargaan. Dan ini salah satu dari istri pengajar satu program Pejuang Quran itu terdampak di rumahnya hancur. Makanya setelah kita komunikasi dengan pengurus dan pembina lainnya, akhirnya merekomendasikan agar kita datang ke lokasi. Cuma sebelumnya saya punya mimpi, punya gagasan, karena kita program sejak awal ini masjid, bagaimana begitu sigap adalah penanganan bencana berbasiskan masjid, berawal dari masjid. Jadi kalau lembaga kemanusiaan yang concern masalah bencana itu sudah sangat banyak sekali, apalagi rescue. Tetapi yang bagaimana penanganan yang memfokuskan, menitikan titik awal itu masjid, mungkin makanya sementara ini informasi belum. Jadi mereka punya pertimbangan. Jadi bismillah kita memulai punya program agenda di bencana. Prioritas pertama kali adalah masjid atau musola yang terdampak. Dan kebetulan waktu kejadian di Lombok itu salah satu kita di Lombok Utara di Dusun Pawangkarya, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, ada sebuah musola yang rata dengan tanah. Kita cari, jadi di tempat lokasi dimanapun yang pertama kita cari musola atau masjid terdampak. Setelah musola terdampak, kita bangun secara darurat. Jadi kita mulai karena bencana ini juga mengingatkan kita, mengingatkan kita ini sebuah solusi. Jadi kita solusi bagaimana nih masjid berfungsikan, kita bangun, kemudian kita fungsikan multifungsi. Bukan hanya tempat sholat, bukan hanya tempat ini aja, tetapi multifungsi, akhirnya juga jadi tempat pengungsian. Kita bangun dari sini, ngumpul, akhirnya dari situ. Di bulan Agustus tidak menyangka program awal ya awalnya gak pernah ini pertolongan Allah dari Agustus sampai 7 bulan di Lombok. Dan yang dari masjid punya program pertama pembangunan musola darurat. Setelah musola darurat ada apa lagi nih Pak D? Kita lihat pemetaan masalah, kondisi masalah kayaknya yang urgent bagaimana ini masalah anak-anak. Jadi saya waktu itu terinspirasi lihat anak-anak di pengungsian, nggak ada kayaknya orang tua sibuk sendiri, anak-anak main sendiri, nggak ada yang akhirnya terinspirasi coba menginisiasi membuat sekolah darurat. Sekolah darurat setelah sekolah darurat ada sekolah daruratnya. Darurat. Dari anak. Yang dengan membuat anak-anak senang, insya Allah dan setelahnya anak-anak senang, orang tuanya udah mereka bisa konsentrasi untuk pekerjaan lainnya. Jadi ini juga bagi upaya recovery, bagaimana membangun semangat optimisme. Ini mungkin sekolah darurat. Jadi nggak nyangka dari sekolah darurat berlanjut akhirnya sampai beberapa bikin musola juga beberapa darurat yang berawal cuma satu RT, satu musola akhirnya berkembang. Dari darurat kemudian sampai permanen, setelah permanen juga. Jadi bagi pertolongan Allah banyak yang mengamanahkan, ya kita sesuaikan. Tapi prinsipnya bagaimana penanganan bencana bersama masjid, bagaimana juga kita mengingatkan setelah pembangunan fisik juga perlu dibangun rohani. Bagaimana semua yang terjadi ini adalah yang terbaik menurut Allah lagi di saya. Saatnya berdekat, meramaikan masjid-masjid tempat ibadah. Nah, ini sebagai solusi mereka. Betul, Pak. Betul. Jadi Lombok itu yang berawal dari pendirian musola darurat sampai ke sekolah darurat dan akhirnya sampai di sana 7 bulan ya, Pak? 7 bulan.
7 bulan. Iya, 7 bulan. Jadi termasuk juga di waktu itu di Senaru juga krisis air. Jadi ini ada keunikan juga di lereng Gunung Rinjani, karena Senaru ini di lereng Gunung Rinjani, termasuk desa terakhir untuk transit untuk pendakian. Para pendaki di Gunung Rinjani itu alternatifnya di desa Senaru dan Sembalun. Jadi salah satu. Dan ini Senaru adalah lereng desa terakhir, desa untuk pendakian. Dan di situ uniknya mata air sumur tidak bisa. Jadi selama 3 bulan awal dari gempa pertama Juli itu sampai September warga kesulitan krisis air. Awalnya juga pesimis, apa kita bisa, kita biayanya besar, tapi ya akhirnya coba colek sana colek sini, kontrak saja Bismillah. Akhirnya dapat ada donasi, beli pipa 1-2 dikumpulin, akhirnya Masya Allah dengan pertolongan Allah, dan kita ajak gotong royong. Dan kita di bencana prinsip sigap selain berbasiskan masjid, bahwa relawan itu adalah menjadi pendamping dan pendorong, bukan pelaksana. Fungsinya pendamping dan pendorong untuk kebangkitan, bagaimana mereka bangkit dari bencana, bangkit dari keterpurukan, itu adalah mereka. Sedangkan posisi relawan adalah pendamping dan pendorong. Maka pengerjaannya semuanya, program-program dari pipanisasi, rohani, darurat, yang lebih banyak mengerjakan adalah warga, sedangkan kita hanya support. Iya, luar biasa. Iya. Jadi konsep sigap pertama berbasis masjid, kedua kita hanya menempatkan sebagai pendamping dan pendorong. Pendamping adalah menyemangati mereka, mensupport mereka, mendorong juga bagaimana mereka maju, mereka mau di depan, seperti itu. Keren Pak, luar biasa. Memang sekarang kenyataannya kan masjid itu secara fisik bangunannya megah-megah, mewah-mewah, tapi secara fungsi untuk kerohaniannya, untuk sosial pendidikan, bahkan ekonomi juga harusnya kan bisa bangkit dari masjid juga nih, seperti yang sudah dilakukan Pak Romadi juga, membangkitkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk bermusyawarah dari masjid ya Pak ya. Nah, ini yang dijelaskan tadi itu program-program yang dijelaskan adalah lebih ke eksternal ya, ke luar, di outdoor ya. Ada nggak Pak program-program yang memang dilaksanakan di masjid-masjid, di dalam masjid gitu, seperti itu, dan basisnya ekonomi, ada nggak Pak terkait pengembangan ekonomi di yayasan Bapak ini? Jadi kita pernah coba, jadi memang ini pernah bikin program namanya Gema Smart atau Gema Smart. Jadi punya seperti, tapi memang masih butuh mohon doanya juga. Memang untuk perjuangan juga cukup panjang, perlu memang semangat, perlu daya tahan juga, karena memang awal itu juga perjuangan. Jadi pernah memulai namanya Gema Smart. Jadi bagaimana itu menghimpun, tapi ini memang masih proses, itu belum istilahnya bisa landing seperti program-program lainnya. Tapi mohon doanya, kita juga punya rencana jangka panjang, termasuk juga akan membuat jadi secara program menyeluruh di satu tempat. Ya mungkin Mang ini kita juga berusaha untuk mengajak kerjasama dengan masjid-masjid agar bisa mensinergikan, tapi memang tantangannya juga ternyata nggak sudah. Iya, pasti dari pilihan nama program itu selain mudah diingat, itu juga ada makna filosofis, pesan yang ingin disampaikan. Apa tuh Pak? Jadi kayak tadi gemas udah, ya apa gemas. Gemas ini adalah rasa campur aduk. Karena contoh ini gemas kan kebersihan, membersihkan, itu kan pekerjaan yang paling mudah. Iya. Sepakat nggak? Iya. Itu pekerjaan mudah. Jadi kalau tersebut paling mudah, tetapi tidak semua orang mau. Jadi sebelum waktu awal-awal membuat yang jaringan jadwal masjid, kita bikin sejarah, itu juga sebenarnya mapping permasalahan di masjid-masjid.
Jadi salah satu mappingnya, contoh yang paling mudah, sederhana, dan semua orang hafal secara teori, secara ini hafal bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Semua hafal. Dan di masjid dimanapun itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang baik, orang soleh, pasti menjadi musola dimanapun itu. Tapi kalau kita jujur objektif, secara lihat kondisi kebersihan masjid masih jauh dari ideal. Barang kadang-kadang harus kalau ada menjadi gemas. Jadilah namanya gemas. Sesuai ini sebagai pelatih, dan kita juga pesankan kepada relawan, kepada teman. Jadi saya juga ininya ke teman-teman gemas bahwa kita bukan untuk menjadi petugas kebersihan, tetapi menjadi pejuang kebersihan. Itu sesuatu yang beda, petugas kebersihan dan pejuang kebersihan. Dan kita hadir di macam-macam sikat itu adalah menjadi pemantik. Kesuksesan kita bisa bukan hadirnya relawan yang banyak, tetapi mampu menggerakkan jamaah yang banyak dan bisa berkelanjutan. Jadi kita menempatkan program Gemas adalah sebagai pemantik saja, kita sebagai pejuang kebersihan. Nah, ini sebagai langkah awal. Karena poinnya Gemas juga yang mau kita ketuk adalah rasa kepedulian. Karena kemampuan sehebat apapun, potensi seluar biasa pun, kalau dia tidak punya kepedulian, maka yang kotor ya tetap kotor. Iya, betul, Pak. Di agama kita udah jelas-jelas kebersihan itu sebagian dari iman, tapi implementasinya masih sangat minim ya. Bahkan kita kalau bandingkan dengan negara-negara yang non-muslim, muslim minoritas gitu kan, sebagai negara yang muslim yang sangat sedikit di sana dan mayoritas non-muslim, justru mereka implementasinya luar biasa gitu. Betul. Kebersihan itu benar-benar seolah-olah sebagian dari iman. Nah, sekarang kita justru ini ladang untuk kita, lahan untuk kita berjuang ya Pak ya. Bagaimana kita bersama menyadarkan kawan-kawan kita, sesama kita untuk mengimplementasikan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, Bapak, luar biasa ini, kita udah banyak sekali pencerahan dari sharingnya, program-program yang dengan nama-nama yang unik, kemudian bisa bisa merekrut, bisa menjadi daya tarik bagi kaum muda. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat bisa bertemu. Dia dan bisa gabung. Ya, jadi di sini sebenarnya awalnya itu Bapak mulai dari 2013 ya. Cuman ya 2013. Badan hukumnya itu mulai dari 2018. Oh, ya. Selama 2013 sampai 2018 itu bergerak begitu saja ya. Dan jadi awal-awal termasuk untuk 2013 saya coba bikin sejarah profil masjid. Itu kita bikin buletin, bikin wawancara, komunikasi dengan masjid, kayak mungkin sejarah masjid. Jadi buletin tersebut. Jadi kalau buletin umumnya kan cuma dakwah yang inilah, itu udah banyak. Tetapi mengungkap sejarah masjid kadang-kadang juga di lapangan pengurus masjid nggak tahu sejarahnya. Ini real dari hasil saya bertemu dengan banyak pengurus waktu mau membuat sejarah masjid, tarik lempar. Wajah saya sana. Tapi ini jadi berawal bikin dan saya memang ini menikmati ini bagian belajar, termasuk juga bagaimana ini untuk memanage. Jadi punya pola, satu aksi nyata lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Apa itu Pak? Jadi aksi nyata, jadi lebih mengedepankan gini. Yang indoor, bagaimana sebuah program indoor itu kalau yang kajian sudah banyak, yang mengajak sholat udah banyak, tetapi bagaimana lebih mengajak ke aksi konkret, bagaimana ini kebersihan adalah mendasar, ini sebagai dari iman loh.
Iya. Jadi memang program-program kami, termasuk juga saya mengupayakan untuk mengingatkan itu bagaimana program-program yang lebih konkret, yang lebih banyak aksinya, sedikit bicara, banyak bekerja. Keren. Begitu. Ya, jadi menikmati juga gini, ada keinginan baik, rencanakan, sosialisasikan, laksanakan, kemudian publikasikan, evaluasi. Publikasikan bukan berharap penilaian manusia, berharap pujian atau berapapun itu, tetapi berharap ini bisa menginspirasi, menggerakkan. Jadi kalau dalam itu ada dakwah bilhal. Dan itu kita publikasikan bukan untuk pujian atau apa, itu gerakan. Tapi alhamdulillah dengan gerakan itu akhirnya beberapa daerah pemain dari Tojo Una itu awalnya mereka hanya lihat dari media sosial, kemudian terbentuk. Jadi ada beberapa sampai ada juga cabang kita belum pernah ketemu secara fisik. Jadi ada beberapa daerah di luar Jawa. Kalau itu Una kebetulan karena pas pernah saya ke Palu akhirnya mampir, tapi ada juga di sawit seberang di Sumatera Utara. Sampai sekarang sudah jalan lebih mau 2 tahun belum pernah ketemu secara fisik. Jadi mereka terinspirasi akhirnya membuat gemas. Ini ada gemas sawit seberang, ada gemas Tojo Una, dan juga ada beberapa daerah lainnya. Jadi ini kita mengupayakan. Kemudian evaluasi. Kita sebaik apapun namanya manusia pasti ada celahnya, kekurangannya. Kita evaluasi. Setelah evaluasi berharap ada perbaikan. Betul. Jadi itu pola yang kita bangun, polanya udah nggak perlu nunggu sempurna jalan, perbaiki sambil jalan. Seperti itu. Iya, betul Pak. Sebagus apapun konsep, ide, gagasan itu kalau tidak diimplementasikan, tidak action itu tidak ada nilainya ya Pak, daripada hanya ide sederhana tapi kita mau mengimplementasikan action, kemudian perbaikan, evaluasi, perbaikan akan insya Allah baik ya ke depannya, luar biasa. Jadi di sini tadi juga Bapak di awal ini Pak ya, mensinergikan dengan media katanya, program atau yayasan Bapak ini. Bentuk sinerginya itu dengan media seperti apa sih Pak? Kerjasamanya atau bentuk sosialisasinya sehingga sampai-sampai ada cabang di wilayah lain, di daerah lain, tapi sampai belum pernah ketemu gitu loh. Dan cara koordinasinya seperti apa, komunikasinya seperti apa, bisa ceritakan Pak? Ini keren banget soalnya bisa tumbuh infrastruktur tanpa harus ketemu tatap muka. Silakan Pak. Ya, jadi memanfaatkan, jadi mensinergikan, saya coba memaksimalkan peran media. Jadi contoh pertama kali rekrutmen awal kita memanfaatkan grup WhatsApp. Jadi itu kan media, sebuah media sosial yang sarana sekarang komunikasi, chatting. Kita grup WhatsApp, kemudian pakai link terbuka. Link terbuka, kita undang dulu. Tetapi kita membuat sebuah rule, sebuah aturan, bahwa di grup ini fokus. Harus fokus, kita boleh posting, apapun itu, tapi ada yang terkaitan dengan program, dengan agenda. Jadi itu juga cukup menyaring. Karena tidak semua orang masuk itu sesuai yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mesti tertentu, pengen jual lah, pengen macam-macam lah, dengan promo MLM, macam-macam tidak sering terjadi. Tapi dengan fokus, kita membuat sebuah aturan dari awal, hanya tersaring. Itu pertama, dari rekrutmen kita memanfaatkan, memaksimalkan media. Kemudian juga kita manfaat media sosial. Jadi saya karena memang dari belum ini memang senang main media sosial, kita manfaatkan. Jadi menggunakan pertama yang lebih banyak akun FB, akun Facebook, melalui fanspage, melalui profil. Kita apapun yang kita lakukan, kita share, kita sampaikan dengan memberitahukan ini loh kegiatan dengan secara rutin, ya mungkin dari mulai sesuatu yang sederhana rutin, orang pasti masih penasaran ini apaan sih? Ada yang penasaran. Ada penasaran apa sih? Ya, rasa penasaran, rasa ingin tahu. Dan akhirnya saya nggak menyangka.
Ya, nggak menyangka akhirnya juga ada beberapa media nasional itu tertarik. Akhirnya juga karena penasaran juga Wah, meliput begitu. luar Jadi, biasa media nasional ya, nih, keren-keren. ya, beberapa media nasional pernah meliput juga. Tapi ini juga kita awalnya nggak punya niat arah ke sana. Hmm, Itu bonus aja lah, juga iya, tujuan untuk biar diliput bukan bonus aja. Tapi yang nggak nyangka justru malah yang nggak nyangka support dari beberapa media online, media berita, mm-mm. media ya, TV nasional beberapa itu banyak bikin liputan apa TV tapi saya nggak nyangka juga seperti itu. Iya, Ini iya. juga bagian bagaimana memaksimalkan media, termasuk juga kita untuk operasional fundraising. Mm-mm. Selama ini belum ini misal kita pakai media aja, kita hanya menginformasikan, kita hanya memberitahu kegiatan kita. Iya. Jadi coba memaksimalkan media smartphone yang kita pegang itu kita maksimalkan seperti Iya. itu. Jadi setiap kegiatan apapun itu pasti di share, dimuat di media ya, di Facebook, Instagram, media online Iya. seperti itu ya Pak ya. Sehingga Iya. menginspirasi membuat orang lain jadi penasaran, nih apa sih muncul lagi gitu kan, penasaran dan akhirnya ikutan Betul. jadi donatur, ikut jadi relawan dan lain-lain ya Pak ya. Keren banget, sangat Iya, betul. menginspirasi. Nah Pak, eh, di sini kan Bapak sudah banyak program, kemudian banyak juga apa namanya, sekarang bahkan ada beberapa media yang melirik ya, nasional lagi. Nah, kalau terkait apa di media itu, apakah ada tim khusus untuk menghandle untuk media, untuk publikasi, atau bagaimana sistemnya di Jadi, yayasan Bapak ini? Jadi sementara ini untuk media, mereka liputan, yang paling sering itu program bulan Ramadan. Mm-hmm. Jadi mereka ada program Ramadan, akhirnya mereka buat liputan kemudian dipublikasikan. Seperti itu sementara ini media belum, karena sedang kita pegang. Jadi salah satu kegiatan kita diliput, termasuk juga salah satunya pernah dari salah satu kampus pertelevisian membuat film dokumenter. Film dokumenter, mereka juga mungkin penasaran ingin mengungkapkan itu, bikin film dokumenter. Itu ada salah satu kampus pertelevisian yang ini di Jakarta dan juga masih ada hubungannya dengan salah satu TV nasional. Seperti itu. Iya, jadi kalau publikasi ke media itu di medsos nih, berarti semua kawan-kawan Yayasan Gema ini ya, untuk ketika ada kegiatan semuanya kompak men-share di Instagram, Nah, betul. Itu ya Pak ya? Betul. Wah, ya, keren. Betul. Walaupun tidak ada tim khusus untuk menghandle terkait media, tapi sampai ke masyarakat ya melalui medsos, Facebook gitu ya. Kalau saat ini kawan-kawan yang tergabung sebagai anggota ataupun relawan itu latar belakangnya seperti apa sih kawan-kawan yang bisa ditarik nih sama Pak Romadi dengan program-programnya yang keren-keren? Seperti apa sih Pak kawan-kawan yang ada di Gemas ini? Jadi untuk latar belakang komplit. Jadi beraneka latar belakang, dari beraneka profesi, dari kalangan bawah sampai kalangan beberapa atau juga mahasiswa ya sebagai dosen, ada profesional arsitek, ada juga yang akuntan, ada beberapa sampai pernah surprise pas hadir, biasa kita selesai ini Gemas, selesai acara selesai bersih-bersih kita evaluasi sekaligus perkenalan. Itu juga sukses, ternyata ini salah satu anggota ini Polri aktif dan pejabat tinggi yang ikut hadir. Jadi saya juga surprise kejadian surprise. Jadi ada beliau istri pejabat tinggi mau ikut bersih, anak-anak juga ikut ajak bersih-bersih gitu. Dan kita kebersamaan.
Jadi latar belakang itu lintas umur, dan kita juga dari anak-anak, kita ajak anak-anak sampai yang mungkin dari yang udah istilahnya di atas 60 itu juga terlibat. Lintas umur, profesi ya, semuanya lengkap. Penggeraknya, ya kita berarti penggerak utama itu pemuda, tapi yang kita rangkul semua umur, seperti itu. Lintas umur, lintas profesi. Iya. Awalnya niat rangkul pemuda, ternyata dapatnya semua ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Ya, semua dari mulai anak-anak sampai usia di atas 50-60 ya. Betul. Keren. Jadi kita ajak yang sudah berkeluarga, kita ajak anak-anak, kita biasakan mereka sebisanya. Jadi jadi itu juga selain biasanya kan di Jakarta ini juga refreshing rohani lah. Jadi yang mungkin dari kerja mereka Senin sampai Jumat kerja, nah kita Sabtu Minggu itu refresh sambil ya rekreasinya sesuatu yang bermanfaat, dan itu juga bagaimana mengalahkan, menaklukkan gengsi. Jadi membersihkan rumah, siapapun dia, begitu harus membersihkan toilet masjid, itu kan kalau orang yang punya gengsi gak akan mau. Iya. Juga belajar mengalahkan ini tentang gengsi. Jadi alhamdulillah juga ya mereka yang profesional itu juga ya bersihin ini ya sama, kita ini sama, enggak kita beda-bedakan. Jadi kebersamaan yang kita bangun adalah kebersamaan. Iya. Jadi kita punya ini dari semua program ada 4B. Apa tuh Pak? Jadi apapun itu benar-benar sebagai sarana belajar. Oh iya. Kita nikmatin kalau belajar itu asik. B pertama itu belajar. Belajar ya. Apapun itu belajar sesuatu kita pelajari. Jadi termasuk juga mapping permasalahan, belajar bagaimana menemukan solusi, itu kan belajar. Iya. Kemudian setelah belajar nggak cukup tahu, tapi harus berbuat. Jadi B yang kedua itu berbuat. Iya. Keren Pak. Setelah belajar harus berbuat. Setelah berbuat harus berbagi. Jangan sendirian berbuat. Kalau berbagi itu kan asik. Bagaimana yang punya ilmu, punya pengalaman, kita bagikan. Iya betul. B yang keempat bersama. Jadi kita bangun kebersamaan. Jadi kita merasa kekeluargaan seperti itu. Iya, keren Pak. Ini saya penasaran nih, gimana sih cara komunikasinya menggunakan medianya seperti apa, apalagi sekarang pandemik sampai kompak seperti itu. Mindset yang Bapak tularkan ke kawan-kawan itu bisa sampai 100% dan kemudian akhirnya kompak dan kelihatannya seru banget gitu loh, 4B-nya tercapai. Itu gimana Pak komunikasinya dengan kawan-kawan? Apakah selalu tatap muka atau ada via online yang rutin dilakukan sebagai pembinaan atau bagaimana Pak? Jadi untuk komunikasi seperti pilar pertama tadi memanfaatkan media. Jadi komunikasi, koordinasi kita lebih banyak memanfaatkan media online, melihat sarana media sosial. Jauh ataupun dekat? Koordinasi. Jauh ataupun dekat? Karena jauh ataupun dekat. Tetapi untuk yang urgent, yang sangat mendasar, kita perlu ketemu. Makanya pertemuan, jadi termasuk juga gemas yang bersihkan, itu bukan membersihkan, tapi juga untuk ketemu, untuk membahas permasalahan-permasalahan, juga untuk koordinasi. Tetapi setidaknya rancangan yang bisa dikomunikasikan itu kita maksimalkan keberadaan media. Jadi kita manfaatkan media sosial itu untuk kebaikan. Iya, betul Pak. Sepakat. Iya. Jadi kan memang ada sebagian orang-orang yang merasa terkait Facebook ya, menilai mindsetnya bahwa Facebook itu level menengah ke bawah gitu, dan postingan-postingan itu kadangnya banyak yang tidak banyak yang tidak edukatif lah sifatnya gitu kan, dan merusak. Justru kita ya yang harus lebih aktif, yang merasa punya banyak aktivitas kebaikan, kegiatan-kegiatan baik, itu harus menggeser yang negatif-negatif tadi, yang kurang baik tadi itu untuk terlihat, yang terlihat muncul kita justru ya. Jadi jangan ditinggal. Betul. Justru. Betul. Iya.
Bapak sepakat. Nah, Bapak, nggak terasa nih kita udah 50 menit. Kan baru Nggak terasa. 10 atau 5 menit ya. Nah, Ya, mungkin ya, ya. terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depan nih. Ini kan sudah 7 atau 8 tahun berjalan ya Pak ya. Untuk kedepannya harapan Bapak itu seperti apa? Atau ada program atau visi misi yang belum tercapai itu apa? Adakah yang mungkin masih ada di hati belum sempat terrealisasi? Itu seperti apa Pak harapan-harapannya untuk Gema ini? Ya harapannya Gema Masjid lebih bermanfaat lagi untuk umat. Yang kedua juga memang akan kita beberapa program gagasan yang sebelumnya sudah kita rancang terlaksana. Jadi ada program tadi Gemas Smart. Gemas Smart juga berharap suatu saat walaupun pernah dicoba tapi belum sukses. Berharap ke depan Gemas Smart itu bisa sukses. Juga kita punya rencana membuat taman masjid. Taman Gema Masjid. Taman Gema Masjid adalah tempat aktivitas remaja dan anak-anak. Bagaimana masjid memaksimalkan masjid yang ramah anak, ramah musafir dan remaja. Ini Taman Gema Masjid. Jadi yang ketiga insya Allah pengen merealisasikan Geraha Berkah. Apa Pak Geraha Berkah? Geraha Berkah. Oh, Geraha Berkah. Pak. Geraha Berkah. Apa tuh Pak Geraha Berkah itu? Jadi Geraha Berkah ini juga di tempat semua program, insya Allah kita ada di situ. Dan berarti juga ada masjid, ada Gema Smart, ada rumah singgah, rumah singgah untuk musafir, untuk duafa yang mungkin musafir yang lagi ini. Jadi Geraha Berkah. Termasuk juga ada pendidikan. Jadi salah satu yang tadi berusahakan ada program namanya Pejuang Quran. Bagaimana pendidikan berbasiskan Al-Quran. Jadi kita udah berjalan hampir tahun ketiga itu berbasiskan Al-Quran, hafal Al-Quran setingkat dengan SD. Insya Allah juga kita akan nanti bikin merealisasikan Pejuang Quran untuk remaja dan dewasa yang udah berjalan dengan anak-anak. Jadi di Geraha Berkah ada beberapa program, semua ada dan semua benar-benar bermanfaat, termasuk juga untuk workshop bagaimana pelatihan kerja. Wah, keren nih. Pelatihan kerja dan pelatihan usaha. Jadi mohon doanya, kita udah bismillah, termasuk juga ini udah diniatkan. Amin. Memulai dari diri sendiri. Ada tanah sekitar 200 meter, akan memulai dari situ membuat Geraha Berkah. Bagaimana yang kita petakan dulu permasalahan di lingkungan sekitar. Jadi kita petakan dulu, kenali dulu masalahnya sebelum kita berprogram. Jadi untuk membuat program, kita kenali dulu masalahnya, kemudian solusi. Jadi program adalah solusi. Harapannya adalah solusi dari lingkungan sekitar. Iya. Jadi benar-benar bermanfaat ya untuk lingkungan sekitar. Betul, dan dibutuhkan. Jadi memang sangat dibutuhkan. Program yang dibutuhkan benar solusi. Bukan hanya sekedar ada, tetapi bagaimana mewarnai. Jadi kalau tadi media sosial, anggaplah ini kegelapan. Yang mungkin yang negatifnya itu kegelapan. Kalau sekedar mengeluh nggak akan berubah keadaan. Sekedar apalagi menyalahkan itu tambah masalah. Tapi bagaimana kita apa yang kita bisa dengan kemampuan kita, dengan api, dengan batu kita ini bagaimana nyalain api, kita cahaya dengan kebersamaan yang tadi kecil, insya Allah akan menjadi cahaya besar yang akan menerangi sekelilingnya. Iya betul Pak. Mengenai media sosial seperti itu. Ya betul, kita sepakat mewarnai media sosial dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu sumbernya dari Gema, Yayasan Gema ya, keren-keren. Banyak sekali harapan kedepannya, program-program yang mungkin selama ini sudah berdasarkan pengamatan ya di lingkungan sekitar Bapak khususnya Pak. Program-program yang memang bukan hanya sekedar ide atau gagasan, tapi memang yang sesuai apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Dan di sini tadi Bapak juga
ada program yang Taman Gema ya, Taman Gema Masjid. Jadi bagaimana lingkungan sekitar masjid itu memang benar-benar optimal ya, bermanfaat dan berfungsi gitu. Seperti taman yang bisa difungsikan buat bermain anak-anak, kemudian tadi ada tempat juga untuk gelandangan ya dan lainnya. Karena kan memang sekarang ini miris banget ketika mungkin beda juga persepsi, ada berbagai pandangan, perspektif. Ketika kita bawa anak-anak ke masjid, itu kadang-kadang nggak boleh ya, ada yang tidak memperbolehkan. Nah, ini masjidnya kalau udah diterapkan programnya Pak Romadi nih, nggak akan diusir-usir. Tempatnya ada spesial, anak-anak sambil menunggu orang tuanya sholat atau mungkin bisa ikutan sholat dan sambil bermain gitu kan, itu kan bisa lebih maksimal dan menarik buat anak-anak ya Pak, bagi pembelajaran. Keren-keren Pak, luar biasa. Senang banget bisa ketemu Pak Romadi yang luar biasa. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara, tidak apalagi mengeluh, apalagi menyalahkan, tapi action lah apa yang bisa kita lakukan, gitu kan? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Keren sekali. Mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement dari Pak Romadi nih, dari awal sampai akhir, apa yang kita bicarakan tadi, yang mungkin bisa menginspirasi kawan-kawan kita di luar sana, khususnya para pemuda, Pak. Bagaimana bisa nanti ke depan ada banyak Bapak Romadi yang lainnya. Walaupun kemarin ceritanya pas tahun 2013 itu sebetulnya sudah lewat pemudanya ya. Tapi sudah lewat. Umur berapa? 40 ya Pak ya? Pas 40 persis. Ya. 40 persis. Ya, kalau menurut WHO kayaknya masih pemuda, nggak apa-apa, Pak. Nah, closing statement-nya kira-kira apa, Pak? Buat kita, kawan-kawan yang lainnya, buat supaya terinspirasi lah oleh Bapak. Silakan, Pak. Ya, hidup ini adalah kita sebagai hamba Allah, tujuan kita diciptakan jelas. Sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ardh. Bagaimana kita mengolah dan kita akan bertanggung jawab. Jangan sampai kita akan menyesal selama-lamanya. Manfaatkan waktu yang ada selama kita masih kasih kesempatan hidup ini, maksimalkan, gali potensi. Karena kita diciptakan sebagai makhluk hidup yang paling baik dibanding lainnya. Kita maksimalkan potensi yang ada. Dan dengan optimis, insya Allah belajar, terus berbuat, terus berbagi, terus bersama. Dengan sangat kebersamaan, menjadi hamba Allah, mudahkan. Dan semua ini niatkan seluruhnya hanya berharap ridha Allah semata, bukan berharap penilaian manusia. Insya Allah dengan berkat Allah semua akan dimudahkan walaupun melalui proses ujian demi ujian. Seperti itu. Wah, keren banget. Luar biasa. Ya, ada lagi silakan. Geraha berkah. Jadi satu geraha berkah itu gerakan hamba Allah bersama kita hijrah dari sesuatu yang mungkin dari, kalau bahasanya from nothing to everything, dari sesuatu yang nol, kita dari titik rendah, dari tanah kita bisa tertinggi. Bagaimana kita dari kegelapan berharap dalam sebuah penerangan dari terang, dengan semangat hijrah untuk bisa lebih baik lagi, lebih bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang bukan mereka yang banyak hartanya. Sebaik-baiknya mereka bukan mereka yang jabatannya tinggi. Tapi sebaik-baiknya mereka adalah paling bermanfaat untuk orang lain. Betul, Pak. Luar biasa, keren banget. Sepakat sekali. Alhamdulillah, saya pun jadi lebih semangat lagi. Insya Allah mengikuti jejaknya Pak Romadi, walaupun mungkin di jalan yang berbeda, tapi semangatnya dan tujuannya insya Allah sama. Kita berharap sebagai Khalifah fil ardh untuk mendapat ridho Allah ya Pak ya, bukan untuk mendapat penilaian orang lain. Apapun itu ya Pak. Yang penting kita yakin apa yang kita lakukan itu yang terbaik, dan kita mampu, kita lurus aja gitu ya Pak ya.
Keren, luar Iya, biasa. betul. Mudah-mudahan bisa bertatap muka langsung dengan Pak Rumadi yang luar biasa. Bisa bergabung. Waktunya sudah Iya. terasa jam 9, Pak. Sudah habis nih, padahal harusnya kita sisakan beberapa menit untuk iklan. Baik, para pendengar Salam Radio dimanapun berada, waktu kita sudah habis. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Rumadi yang luar biasa sudah sharing gagasannya yang luar biasa, programnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Agil. Tidak terasa. Terima kasih. Sampai jumpa Pak Romadi. Assalamualaikum. Panji